Halo adik-adik kelas 10, apa kabarnya? Semoga kalian semua masih tetap semangat ya untuk belajar. Nah, kali ini kita akan membahas masih materi mengenai bakteri, tapi kita akan bahas mengenai DNA atau materi genetik, di mana kita tahu materi genetik bakteri ada yang disebut dengan DNA kromosom dan DNA non-kromosom yaitu plasmid. Oke, langsung saja ya kita bahas. Kita lihat di sini. Ini adalah struktur bakteri, kita lihat di sini. Di sini ini adalah DNA kromosom, oke. Sementara ini yang disebut DNA plasmid atau plasmid ya. Jadi semuanya adalah materi genetik yang ada pada bakteri. Nah, kita lihat DNA kromosom yang berupa kromosom di sini, dia mengandung semua genom bakteri ya adik-adik ya. Oke. Nah, sehingga genomnya di sini juga nanti yang akan mengatur semua kelangsungan hidup bakteri. Di antaranya nanti ada metabolisme. Dan jadi secara lengkap ini adalah DNA kromosom. Oke, jadi sementara kalau kita lihat dari bentuknya juga, DNA kromosom ini dia mengambang ya di sitoplasma, ini kan semua sitoplasma, karena kita tahu bahwa bakteri itu tidak memiliki inti. Jadi kromosomnya atau DNA kromosomnya ya tinggal berada di dalam sitoplasma. Sementara kalau pada eukariotik, kromosom itu berada di dalam inti ya. Jadi kalau kita lihat misalnya pada sel eukariotik, di sini ada inti, nah kromosom ada di dalam inti ya, di dalam ini kromosom. Nah, karena ini dia tidak punya inti ya mengambang di situ. Oke. Dan untuk DNA plasmid bagaimana? Nah, kita lihat di sini. DNA plasmid itu oke bisa disebut dengan DNA saja ya, plasmid saja ya Adik-adik. Oke. Atau lebih lengkapnya memang DNA plasmid. Nah, dia berperan penting hanya untuk kelangsungan hidup ya Adik-adik, kelangsungan hidup bakteri karena dia mengandung gen ya untuk tadi ini resistensi antibiotik atau herbisida, sehingga dia kalau nanti diberikan antibiotik dia bisa kebal, dia bisa tahan jika diberikan herbisida. Nah, genom atau gennya itu yang terdapat di dalam plasmid. Dan kalau kita lihat ukurannya, oke, lebih kecil ya dibandingkan DNA kromosom si plasmid ini dan bentuknya juga melingkar kalau DNA plasmidnya atau si plasmidnya ini. Nah, kalau DNA kromosom tidak selalu melingkar ya adik-adik ya, dia bisa juga linear atau memanjang. Tapi kalau di sini memang dia seperti melingkar tapi melekuk-lekuk ya. Nah, DNA plasmid sangat berperan nanti, sebagai vektor pada proses rekayasa genetika ya adik-adik ya. Kalau DNA kromosom tidak, karena nanti DNA kromosom ini memang untuk kelangsungan hidup bakteri, tapi kalau dia nanti dipindahkan, dipakai sebagai vektor dalam rekayasa genetika dia tidak bisa. DNA si plasmid ini bisa ya. Nah, jadi sekarang berdasarkan pembahasan tadi kita bisa lihat apa sih perbedaan antara DNA kromosom dengan plasmid atau DNA plasmid. Nah, agar gampang, di sini ada gambarnya, masih kita berikan. Kita lihat pertama dari bentuk. DNA kromosom itu ini bisa melingkar, bisa linear ya. Sementara kalau plasmid itu pasti melingkar. Itu yang menjadi perbedaan mendasar dari bentuk. Kemudian dari fungsi. Nah, DNA plasmid untuk bertahan hidup, dia mengandung gen untuk bertahan hidup di lingkungan yang ekstrim. Jadi, pada suhu yang sangat tinggi atau diberikan tadi antibiotik atau kondisi yang sangat ekstrim, nah gen yang ada di dalam plasmid ini yang berperan di sana. Sementara untuk semua aktivitas hidup, metabolisme dan sebagainya, informasi gennya ada pada DNA kromosom ya. Jadi genom untuk kelangsungan hidup ada di kromosom. Dari segi ukuran, nah DNA plasmid itu lebih kecil dibandingkan DNA kromosom ya. Plasmid lebih kecil, DNA kromosom lebih besar. Kemudian di sini memang tidak terlihat nanti kelas 12 kalian
akan mempelajari mengenai DNA, struktur DNA dan kromosom. Nah, ada yang disebut dengan protein histon. Nah, protein histon pada plasmid itu tidak ada, sementara pada DNA kromosom ada ya. Nah, sekarang kalau kita berbicara jumlah, plasmid ini bisa beberapa. Sementara kalau DNA kromosom ini sudah pasti satu ya. Nah, mengapa bisa beberapa untuk DNA plasmid? Karena dia bisa bereplikasi ya. Oke, sebentar, ini kebalik. Jadi dapat bereplikasi dari genom ini adalah, oke kita hapus saja. Karena ini DNA kromosom, dia hanya bereplikasi saat pembelahan sel ya. Jadi bereplikasi saat pembelahan sel. Sementara kalau ini dia mereplikasi bisa menambah banyak dari genom ya adik-adik. Bereplikasi dari DNA genom. Jadi dia bisa memperbanyak ya. Nah, itu tadi perbedaan dari DNA kromosom dengan DNA non kromosom yaitu plasmid. Jadi intinya tadi kalian bisa melihat perbedaannya dari segi bentuk dan dari segi fungsi dan tadi dari jumlah dan sebagainya ya. Kalau kalian masih ada pertanyaan, silakan kalian tuliskan pada kolom komentar ya adik-adik. Sampai bertemu pada materi selanjutnya. Salam.